Buku The Achievement Habit karya Bernard Roth. Berhenti berharap, mulai lakukan, dan ambil kendali hidup Anda. Pendahuluan. Kucing bermata kuning. Ide milik Paddy bukanlah yang paling menantang di kelas. Ketika pertama bertemu, Anda sudah bisa tahu dia memiliki latar belakang militer. Hal ini tampak jelas dari pembawaannya tegas dan agak mengintimidasi. Dia pernah masuk sekolah asrama di Irlandia Utara dari umur 7 sampai 18, lalu bergabung dengan Angkatan Laut Inggris Raya. Tempatnya mengabdi selama 10 tahun. Kembali menjadi warga biasa adalah hal yang menakutkan baginya. Sehingga ketika sudah tidak lagi menjadi tentara, dia segera mencari pekerjaan di perusahaan besar dengan jadwal yang serba ketat sebagai usahanya menyelamatkan diri. Sebagai seorang jurnalis, dia cukup sering berkeliling dunia, dan dia pernah bekerja di media seperti BBC dan CNBC. "Aku adalah seorang pekerja yang lekat dengan perusahaan," katanya kepada saya. Saya bertemu dengannya ketika dia sedang mengambil beasiswa 1 tahun di University Stanford untuk peningkatan karirnya sebagai jurnalis. Dia mengambil kelas tempat saya mengajar, The Designer in Society, sebuah kelas yang mendorong para mahasiswa untuk menyelisik kehidupan mereka secara lebih mendalam dan mulai mengendalikannya. Saya sudah menjadi profesor bidang teknik di Stanford selama 52 tahun, dan sepanjang karir saya sudah bertemu dengan banyak orang teknik yang pernah bermimpi untuk membangun perusahaannya sendiri. Sayangnya, yang mereka lakukan justru bekerja di berbagai perusahaan besar di Silicon Valley dan tidak pernah mengambil langkah besar yang diperlukan untuk mewujudkan mimpinya itu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang memang diinginkan sejak awal. Saya berharap saya bisa mengubah kondisi itu. Memiliki kemampuan dan berbagai ide yang cemerlang adalah bagian kecil yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi. Langkah berikutnya yang lebih berat adalah melakukannya, mengemban tanggung jawab untuk merancang kesuksesan dalam hidup Anda sendiri. Pada tahun 1969, saya memprakarsai kelas Designer in Society sebagai cara untuk mendorong para mahasiswa agar berpikir secara berbeda tentang bagaimana mereka bisa meraih cita-cita dalam hidupnya untuk membuat mereka berhenti berandai-andai dan mulai beraksi. Ketika mengembangkan perkuliahannya, selain menerapkan prinsip-prinsip yang sekarang kita sebut dengan design thinking atau pemikiran desain, sebuah konsep besar yang akan kita bahas lebih lanjut, saya juga menjabarkan serangkaian ide dan latihan yang telah saya buktikan bisa membantu orang mendobrak batasan-batasan yang sering kali mereka ciptakan sendiri. Inti perkuliahannya adalah sebuah tugas akhir yang ditentukan sendiri. Para mahasiswa harus memilih antara melakukan sesuatu yang sudah lama diinginkan tapi belum pernah dilakukan, atau mengatasi sesuatu yang mereka rasakan sebagai masalah di hidupnya. Mereka bisa berdiskusi dengan saya tentang pilihan-pilihannya. Meski begitu, saya selalu menekankan bahwa ini adalah proyek personal mereka dan bahwa mereka melakukannya untuk diri sendiri, bukan untuk saya. Pada akhirnya mereka akan menetapkan proyek apa yang hendak dikerjakan. Saya tidak akan mengatakan apakah proyek tersebut cukup bagus atau cukup besar, dan satu-satunya landasan penilaian saya adalah apakah mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang memang mereka rencanakan. Jika mereka berhasil menuntaskan proyeknya, maka mereka bisa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka mereka tidak akan mendapat kredit perkuliahannya. Salah satu pembelajaran penting yang diterima mahasiswa dari kelas tersebut adalah kesempatan untuk bersikap jujur pada diri sendiri, sepenuhnya jujur dari lubuk hati terdalam. Semakin besar kesadaran diri yang Anda rasakan, semakin bahagialah Anda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan identitas Anda jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat hidup Anda lebih lengkap dan memuaskan.
Paddy menggali ke dalam dirinya dan menyadari bahwa meskipun dia meraih kemajuan di berbagai institusi yang pernah dimasukinya, dia tidak pernah benar-benar merasa bahagia. Sebagian alasannya adalah karena dia memiliki konflik dalam hubungannya dengan atasan dan organisasi media besar tempatnya bekerja. Dia mengambil pekerjaan tersebut hanya karena itulah hal yang diketahuinya. Tapi pada saat yang bersamaan, dia membenci dan menentangnya. Karena dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih memuaskan bagi sanubarinya. Kenyataannya yang akhirnya disadari dan diterimanya itu kemudian bisa digunakan untuk kepentingannya. Untuk proyeknya, Paddy memutuskan untuk memproduksi sendiri sebuah acara radio. Ketika ia membandingkan proyeknya dengan milik orang lain, dia tidak yakin rencananya itu cukup bagus. Pasalnya ada mahasiswa yang melakukan berbagai hal yang sepintas tampak lebih menarik. Ada mahasiswa yang mau lompat keluar dari sebuah pesawat terbang, lebih kreatif, membuat sebuah roket, atau lebih ambisius, mereka yang mengubah badannya menjadi mesin demi mempersiapkan diri mengikuti lomba triathlon pertama kali. Bagi Paddy, acara radio adalah proyek yang besar, dan butuh beberapa saat sampai akhirnya dia menyadari alasan dirinya begitu tertarik dengan proyek tersebut. Dia pernah menjadi wartawan radio, tetapi belum pernah menjadi seorang produser. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia akan menciptakan sebuah karya dari ide-idenya sendiri. Tanpa kekeliruan. Itu adalah pilihan yang menantang baginya, hampir seperti memulai bisnisnya sendiri. Saat ini saya mengajar di salah satu pusat inovasi terdepan di dunia, Institut Desain Hasso-Plattner di Stanford, atau biasa disebut D-School. Di sana saya menjabat sebagai direktur akademik sekaligus sebagai satu pendiri. Tempat ini menjadi semakin terkenal. Wall Street Journal menyebut sebagai program pasca sarjana terkeren, dan kami menerima sejumlah pendaftar lebih banyak daripada jumlah kursi yang kami sediakan. D-School tidak menyatu dengan jurusan tertentu, tapi justru menyatukan mahasiswa dan fakultas dari berbagai bidang ilmu untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bisa menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Apa yang dilakukan D-School kepada para mahasiswa adalah membukakan dunia mereka, menantang berbagai pemikiran dan asumsi otomatis mereka, serta menunjukkan luasnya kemungkinan yang ada di sekitar mereka. Kami menulis di papan tulis, di kertas post-it, dan di serbet. Kami mencoba berbagai hal, kami gagal, kami mencoba lagi, kami gagal dengan cara yang lebih baik. Kami berhasil melakukan sesuatu dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan dalam proses tersebut kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kami sendiri maupun orang lain. Banyak orang yang sudah mengikuti kelas saya bertahun-tahun memujinya karena membantu mereka meraih sukses yang besar, baik secara personal maupun profesional. Saya sendiri sudah mengadakan lokakarya di penjuru dunia berdasarkan konsep-konsep yang disampaikan di dalam kelas. Rasanya menyenangkan ketika menyadari bahwa Anda memiliki kendali yang lebih besar untuk menentukan pencapaian dalam hidup daripada yang pernah Anda tahu sebelumnya. Jika Anda merasa tidak bahagia terhadap sesuatu hal dalam hidup, Anda bisa mengubahnya. Sungguh, Anda bisa melakukannya. Di kelas saya, para mahasiswa sudah banyak merancang dan menciptakan berbagai alat musik, perabotan, kendaraan, dan pakaian. Mereka sudah menulis buku, membuat puisi, dan musik. Mereka sudah terbang atau lompat dari berbagai macam pesawat terbang, melakukan stand-up comedy, dan mengendarai mobil balap. Mereka sudah belajar memasak, mengelas, mengurus bar, menguasai bahasa baru, dan belajar bagaimana menyelamatkan hidup. Mereka sudah memperbaiki hubungan dengan orang tua, saudara kandung, dan teman. Mereka sudah ikut lari maraton, melangsingkan tubuh, dan menantang alam liar. Salah satu proyek penuh inspirasi yang saya saksikan adalah dari seorang mahasiswa bernama Joel yang berdamai dengan ayahnya. 2 bulan sebelum sang ayah meninggal, tiba-tiba akibat aneurisme aorta, 30 tahun kemudian mata saya masih akan berkaca-kaca saking bahagianya.
setiap kali bertemu Joel, istrinya, atau anak-anaknya. Cindy, seorang mahasiswa yang lain, awalnya selalu dilarang oleh ayahnya untuk menaiki sepeda motor karena si ayah pernah mengalami kecelakaan parah di masa mudanya. Di lubuk hati Cindy, selalu ingin belajar mengendarai motor. Ia memutuskan untuk membeli sebuah motor dan menetapkan belajar mengendarainya sebagai proyeknya. Beberapa bulan setelah selesai mengikuti kelas saya, Cindy ada di atas sepeda motornya sambil bertanya kepada Bill, salah satu guru menggambar yang pernah mengajarnya, yang sedang berdiri di kantor desainnya di Palo Alto. Apakah dia mau ikut jalan-jalan dengan Cindy? Mengira bahwa yang dimaksud Cindy hanya berputar-putar satu blok, Bill pun bersedia. 45 menit kemudian, mereka tiba di pantai. Itu kejadian 28 tahun yang lalu. Keduanya kini sudah membesarkan 3 anak bersama-sama. Mahasiswi lain di kelas saya mengatasi ketakutannya terhadap air dan belajar berenang. Saya tidak sengaja bertemu dengannya beberapa bulan setelah perkuliahan usai dan dia bercerita bahwa dia sedang belajar bahasa Italia. Karena dia merasa terdorong untuk mencoba hal baru setelah pengalaman pertama di ruang perkuliahan. Beberapa tahun kemudian, dia meraih sertifikat pelatihan khusus yang memungkinkannya untuk mengubah haluan karirnya. Semua itu berkat momentum dan inspirasi yang didapatnya karena mengembangkan kebiasaan untuk sukses. Apa yang ditunjukkan oleh mahasiswi ini dan mahasiswa lainnya, bukan hanya di kelas melainkan juga di kehidupan mereka setelah lulus, adalah bahwa kesuksesan bisa dipelajari. Kesuksesan ibarat sebuah otot yang begitu Anda tahu cara melenturkannya, maka tidak ada lagi batasan untuk pencapaian Anda di dalam kehidupan. Salah satu hal yang suka sekali saya lakukan kepada kelompok orang adalah meminta mereka untuk memikirkan siapa saja yang menghentikan mereka dari mencapai segala yang mereka inginkan. Menarik sekali mendengarkan mereka menjelaskan bagaimana orang tua, pasangan, anak, kolega, atasan mereka, semua pihak yang bisa Anda sebutkan, menjadi penghalang untuk meraih tujuan mereka. Semua yang dirasa sebagai penghalang ini sebenarnya hanyalah alasan. Hampir di semua kasus, jika Anda mau sepenuhnya jujur, Andalah yang menyabotase diri sendiri. Ya, sesekali memang ada tantangan eksternal yang sesungguhnya, tapi seringkali orang tidak sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Suatu kali saya pernah mewawancarai seorang wanita yang sedang melamar pekerjaan. Dia menceritakan tentang pertemuannya dengan perompak ketika dia dan kekasihnya sedang berlayar keliling dunia. Ketika kapalnya sedang bertambat di sebuah pantai di kawasan Indonesia, dia menghabiskan waktu dengan berjemur di kapal sementara kekasihnya pergi ke kota. Tiba-tiba, dia mendengar keributan dan melihat sekelompok pria bersenjata lengkap menaiki kapalnya. Mereka menodongnya dengan senjata dan meminta uang. Meski tak mampu melawan, sendirian, dan tak punya uang untuk diberikan, dia tetap tenang dan mampu meyakinkan mereka bahwa susu bubuk yang ada di kapal adalah pengganti uang yang berharga. Dia bertaruh pada insting orang tua dalam diri para perompak. Karena tahu bahwa di sana sulit mendapatkan susu, barangkali mereka sedang sangat membutuhkannya untuk anak-anak mereka. Para perompak menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa terima kasih, lalu meninggalkan dia dan kapalnya tanpa kerusakan sedikit pun. Mendengar kemampuannya yang bisa menemukan solusi unik dan lantaran mereka kagum akan kejernihan pikirannya, saat itu juga saya langsung menerimanya. Maksud dari kisah tersebut adalah bahwa sebenarnya seringkali perompak itu tidak ada. Kitalah yang menakut-nakuti diri sendiri. Untuk menunjukkan hal tersebut kepada para mahasiswa, saya meminta seorang sukarelawan untuk maju ke depan kelas. Ketika dia sudah berdiri di hadapan saya mengeluarkan sebotol air minum atau benda apapun dan bilang, "Silakan coba untuk mengambil benda ini dari tangan saya." Si mahasiswa lalu akan menarik benda tersebut. Awalnya seperti ragu-ragu,
karena melihat saya adalah orang tua dan tampak lemah. Tapi kemudian dia akan mengerahkan segenap tenaganya begitu sadar bahwa saya memegang benda tersebut dengan sangat erat di genggaman saya. Setelah beberapa saat, saya akan memintanya untuk berhenti mencoba. Saya kemudian menyuruhnya untuk mendengarkan dengan sama arahan saya berikutnya. Kali ini saya berkata, "Silakan ambil benda ini dari tangan saya." Langkah berikutnya kira-kira sama seperti sebelumnya, dengan ekstra tenaga dan sesekali ditambah beberapa taktik. Kadang dia memutuskan untuk mengubah taktik dengan meminta saya menyerahkan benda tersebut. Saya selalu menolaknya. Akhirnya, saya akan bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya adik atau sepupu yang lebih muda?" Saya selalu memintanya untuk membayangkan bahwa saya adalah adik atau saudarinya itu, bahwa kami berdua masih anak-anak dan sedang tidak ada orang tua di sekitar kami. Saya mengarahkannya untuk membayangkan lebih lanjut bahwa situasi ini semakin menjengkelkan dan dia sudah sangat tidak sabar untuk merebut benda ini dari tangan saya. Kemudian saya ulangi lagi instruknya, "Ambil benda ini dari tangan saya." Mereka yang menerima pengarahan saya dengan baik akan seketika merebut begitu saja benda di tangan saya, sehingga saya bahkan tidak sempat melawan. Saya takluk di bawah niat mereka untuk mengambil benda tersebut. Kemampuan yang dinamis dan elegan dalam diri mereka untuk melakukan telah muncul. Ini jelas bertentangan dengan usaha mereka yang statis dan ragu-ragu untuk melakukan. Lebih menakjubkan lagi ketika akhirnya mereka sungguh-sungguh mengambil benda tersebut, kekuatan yang mereka gunakan justru lebih sedikit daripada mereka berusaha mengambil sebelumnya. Demonstrasi ini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa ketika Anda sedang berbuat atau melakukan, yang Anda gunakan adalah kekuatan. Sementara ketika Anda sekadar mencoba, maka yang Anda gunakan adalah paksaan. Dalam kehidupan, jika Anda menghendaki sesuatu, akan jauh lebih baik hasilnya kalau Anda menguatkan diri daripada memaksakan diri. Tentu saja untuk membedakan ini di kehidupan nyata bukanlah pekerjaan mudah. Kita semua pernah terpikir untuk melakukan sesuatu, tapi lantas tidak pernah melaksanakannya. Entah itu resolusi tahun baru, berolahraga, menjadi pribadi yang setia, memenuhi tenggat waktu, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang biasa kita lakukan. Supaya kita mampu membedakan antara paksaan dan kekuatan, kita harus paham perilaku diri sendiri. Pemahaman klasik dan nasihat populer yang umum kita terima adalah bahwa kita harus memikirkan segalanya dengan seksama dulu. Baru kemudian kita bertindak berdasarkan perencanaan tersebut. Menariknya, hal ini ternyata tidak sejalan dengan hasil penelitian klinis. Dengan menguraikan pola sinyal MRI dari berbagai bagian otak, dokter berkesimpulan bahwa otak bisa mengirimkan sinyal gerak untuk sebuah tindakan sebelum otak membentuk pikiran sadar tentang hal-hal yang terkait tindakan tersebut. Kebanyakan tindak tanduk kita adalah hasil dari sebuah kebiasaan, bukan pemikiran. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana Anda bisa menutup celah antara mencoba dan melakukan, antara membicarakan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta yang utama antara gagal dan sukses. Dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai kisah, saran, dan latihan yang disusun untuk membantu Anda menciptakan pengalaman yang berbeda dalam hidup. Sebuah pengalaman yang akan menjadi guru sejati. Ketika kami mendirikan D-School di Stanford, kami bertekad untuk menciptakan sebuah pengalaman yang memungkinkan para mahasiswa berurusan dengan masyarakat sesungguhnya, memecahkan masalah yang sebenarnya, dan menciptakan perbedaan. Hasilnya benar-benar memuaskan. Para mahasiswa jadi bisa merasakan adanya tujuan, menjadi ahli dalam sesuatu, dan muncul motivasi di dalam diri. Sebuah keajaiban terjadi, nilai tidak lagi menjadi motivasi yang berguna atau bermakna. Motivasi dari dalam diri telah mengambil alih kendali dan pekerjaan yang mereka lakukan itulah yang menjadi hadiah sesungguhnya. Di penghujung buku ini, sebagai pembaca, Anda akan memahami mengapa mencoba saja tidak cukup
dan betapa hal itu jauh berbeda dari sungguh-sungguh melakukan? Mengapa alasan, bahkan yang meyakinkan sekalipun, hanya merugikan diri sendiri? Bagaimana mengubah citra diri Anda menjadi seorang yang melakukan sesuatu dan mendapatkan hasilnya, serta mengapa hal ini penting? Bagaimana perubahan bahasa sekecil apapun dapat menghalau dilema dan halangan yang ada untuk bertindak? Bagaimana membangun ketahanan dengan berfokus pada apa yang Anda lakukan, perbuatan Anda, bukan apa yang Anda dapat, sehingga Anda dapat bangkit kembali dengan mudah dari kemunduran sesaat? Bagaimana melatih diri Anda untuk mengabaikan gangguan yang mencegah Anda mencapai tujuan? Bagaimana agar bersedia belajar dari pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang lain? Pikiran kita jauh lebih rumit daripada yang kita duga, dan dia selalu bekerja sama dengan ego kita untuk menghalau diri kita dari niat semula. Begitulah kondisi yang dihadapi manusia. Yang bisa kita pahami adalah, jika kita putuskan sendiri, kita bisa mengendalikan niat untuk menciptakan kebiasaan yang bisa membuat kehidupan kita jadi jauh lebih baik. Ide-ide dalam buku ini berasal dari kebiasaan dan design thinking, atau akan sering disebut dalam buku ini dengan pemikiran desain. Meskipun kebanyakan orang menerapkan prinsip-prinsip pemikiran ini untuk inovasi dan perubahan di tubuh organisasi, saya memilih untuk berfokus pada transformasi dan pemberdayaan secara personal. D-School yang ada di Stanford adalah pionir dalam gerakan pemikiran desain thinking. Sebagai salah satu penggagasnya, saya sudah menyaksikan banyaknya ketertarikan dari berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, industri, dan pemerintahan. Sebuah buku yang bagus sekali berjudul The Adjusted American, yang saat ini bisa dibilang merupakan teks sosiologi kuno, menjelaskan berbagai permasalahan mental yang dihadapi kebanyakan warga Amerika sehari-harinya. Di dalam buku itu, ada sebuah kisah memikat tentang putra si penulis yang berusia 3 tahun. Bocah laki-laki ini awalnya hanya tahu 2 kucing. Kedua-duanya adalah jenis kucing Siam, jenis peranakan bermata biru. Suatu hari, muncul seekor kucing Persia. Si bocah sampai berjongkok di trotoar untuk mengamati dengan seksama. Tiba-tiba dia loncat berdiri lalu berlari masuk ke rumah sambil berseru, "Aku melihat kucing bermata kuning, Bu. Ada kucing bermata kuning." Melihat jenis kucing yang berbeda menjadi sebuah pengalaman yang selamanya mengubah sedikit pandangan si bocah terhadap dunia. Mirip seperti itu, kita seringkali tidak sadar bahwa cara kita memandang dunia adalah karena sedikitnya sampel kenyataan yang kita miliki. Saya berharap buku ini bisa menghadirkan kucing bermata kuning ke dunia Anda. Kucing bermata kuning telah dihadirkan di dunia Paddy. Sebelum dia mengikuti perkuliahan saya, dia tidak pernah memandang dirinya sebagai inovator atau pencipta. Pencapaiannya sebagian besar adalah hal yang umum, yaitu menjadi perwira di Angkatan Laut dan bekerja dengan baik sebagai seorang jurnalis. Tapi dia belum pernah meraih pencapaian personal yang diciptakannya sendiri. Dia hanya mengikuti dengan baik jalan yang diprakarsai oleh orang lain. Di kelas saya, dia belajar untuk tidak gentar atau menunda-nunda ketika sebuah ide baru muncul, tetapi justru mengejarnya. Wawasan kecil itulah yang kami sebut sebagai wujudkan pemikiran menjadi aksi, akan dibahas lebih lanjut nanti, yang mengubah sudut pandangnya dan mendorong Paddy menyusuri beberapa jalan baru selama 2 tahun belakangan. Dia mengembangkan dan memproduksi beberapa produk baru untuk program radio bernama Marketplace, menerbitkan sebuah buku tentang ekonomi berjudul Man vs. Markets, menyelesaikan sebuah novel yang sempat diabaikannya, dan mulai menilik jalan untuk membangun usaha sendiri. Kini, 3 tahun setelah lulus dari D-School, laki-laki Paddy sedang mencoba membuat lompatan yang menguji nyali dari zona nyaman seorang pekerja ke dunia luas yang menjadikannya bos bagi dirinya sendiri. Sebagian dirinya berteriak ketakutan tentang ide ini,
Sementara sebagian yang lain yang mengingat semua pelajaran di perkuliahan menyuruhnya untuk melangkah sedikit demi sedikit mewujudkan ide-idenya dengan keyakinan terhadap proses pemikiran desain dan dirinya sendiri. Anda bisa melakukan hal yang sama. Dengan terus membaca buku ini, Anda akan menemukan cara untuk menjadi lebih efektif dalam menuntaskan berbagai persoalan. Lebih fokus pada hal-hal yang penting dan lebih puas terhadap kehidupan Anda yang jalani. Buku ini akan membuat Anda melihat kekuatan yang Anda miliki untuk membuat hidup jadi lebih baik. Anda akan menjadi lebih percaya diri untuk melakukan segala hal yang sudah lama Anda inginkan, dan pada saat yang bersamaan menjauhkan Anda dari segala hal yang menghalangi potensi diri. Pengalaman mengendalikan kehidupan inilah yang akan mengubah realitas Anda, serta memungkinkan Anda untuk meraih hampir segala hal yang benar-benar Anda inginkan. Catatan tentang pemikiran desain. Jadi sebenarnya, pemikiran desain atau pola pikir desain atau design thinking itu apa? Pemikiran desain adalah sekumpulan latihan umum yang dikembangkan oleh sekelompok orang selama beberapa tahun belakangan, yang efektif untuk menuntaskan segala tantangan desain. Tantangan desain bisa ditemukan dalam segala hal, produk maupun pengalaman. Lingkupannya tidak hanya terbatas pada bagaimana membangun jebakan tikus yang lebih baik, meskipun ini memang salah satu kegunaannya, tetapi juga termasuk hal-hal yang tidak terwujud. Bagaimana mempersingkat waktu tunggu di taman hiburan yang ramai, bagaimana membersihkan jalan raya, bagaimana cara mendapatkan makanan dengan lebih cepat untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bagaimana meningkatkan efektivitas kencan online, dan masih banyak lagi. Pemikiran desain adalah konsep memikat yang mendapatkan namanya dari David Kelley, seorang dosen juga di Stanford yang salah satu pendiri IDEO. Nama itu tercetus ketika dia sedang menjelaskan bahwa para desainer yang sukses memiliki pola pikir dan pendekatan yang berbeda dari kebanyakan orang. Kami di D-School mengambil dan mengembangkan konsep tersebut, dan hasilnya sungguh mengagumkan. Mendadak semua orang membicarakan konsep baru ini, pemikiran desain, sesuatu yang sudah saya lakukan selama setengah abad tanpa tahu namanya sebelumnya. Sulit sekali untuk mendefinisikan pemikiran desain dengan jelas. Tetapi berhubung saya adalah salah satu penemunya, tentu saya bisa menjabarkan prinsip-prinsipnya kepada Anda, yang penjelasan lengkapnya akan Anda dapatkan di sepanjang buku ini. 1. Berempati. Inilah awal mulanya. Ketika Anda merancang sesuatu, pada dasarnya Anda tidak melakukan hal tersebut untuk diri sendiri. Anda melakukannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan orang lain. Entah Anda merancang roller coaster atau ruang tunggu di rumah sakit yang lebih baik, inti pemikirannya adalah bagaimana memberikan pengalaman yang lebih baik kepada para pengguna dan bagaimana untuk bisa membantu mereka. Pada tahap ini, Anda akan mengetahui apa saja tantangannya. 2. Uraikan masalahnya. Tentukan masalah apa yang hendak diselesaikan atau pertanyaan apa yang mau dijawab. 3. Gali ide. Munculkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah dengan menggunakan segala sarana yang Anda suka, brainstorming, membuat mind map, menggambar di tisu, apapun yang efektif untuk Anda. Bentuk prototipe. Yang keempat, tanpa harus pusing untuk menjadikan segala sesuatu sempurna atau bahkan mendekati, mulailah wujudkan ide Anda ke dunia nyata atau kembangkan rencana apa yang hendak Anda lakukan. Yang kelima, uji dan dapatkan masukan. Meskipun saya baru saja menyusun prinsip-prinsipnya kepada Anda, pada praktiknya jarang sekali prosesnya serapi atau bahkan sesuai dengan susunan tersebut. Anda bisa saja mulai di tahap 4, lalu menyadari bahwa Anda harus kembali ke tahap 2, atau mengulang ke tahap 3 sampai beberapa kali. Memang begitulah adanya. Salah satu konsep yang penting di dalam pemikiran desain adalah
kegagalan bisa menjadi bagian yang berharga di dalam prosesnya. Satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Demikian ungkap Franklin D. Roosevelt. Dan menurut saya, satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah tidak belajar dari kegagalan. Anda boleh saja gagal berulang-ulang, asal Anda selalu menjadikannya sebagai pembelajaran dan menemukan solusinya di sana. Kita juga mengutamakan aksi melakukan daripada berpikir tak berkesudahan. Di salah satu perkuliahan kami, Launchpad atau landasan luncur, para dosen akan membimbing Anda untuk memulai usaha sendiri dalam 10 minggu. Dan pada akhir periode tersebut, Anda sudah akan menerima pendapatan. Atau Anda bisa juga masuk ke sekolah bisnis biasa dan menghabiskan setahun untuk menyusun dan merencanakan semua, baru kemudian mengambil langkah yang sesungguhnya. Pemikiran design thinking sangat berfokus pada kelompok. Kami menerapkan kolaborasi radikal baik sebagai dosen maupun mahasiswa. Pemikiran desain biasanya diterapkan ke luar, diterapkan untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi orang-orang dalam bidang bisnis maupun pendidikan. Hal yang membedakan sepak terjang saya dan buku ini adalah ketertarikan saya dalam penggunaannya sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan dan memperbaiki hubungan Anda, untuk menciptakan versi terbaik dari diri Anda. Meskipun kebanyakan saran yang saya berikan berasal dari kerangka ini, bukan berarti seluruhnya seperti itu. Ada banyak latihan di buku ini yang bisa Anda coba dengan leluasa. Ambillah segala sesuatu yang menurut Anda bisa digunakan, lalu gunakan dengan cara bagaimanapun yang Anda suka. Kadangkala saya kira orang melakukan latihan saya dengan cara yang salah, tapi kemudian saya lihat dia memperoleh hasil yang bahkan lebih baik daripada yang pernah saya perkirakan. Jadi, saya adalah penggemar segala hal yang berhasil bagi orang lain. Dengan semangat itulah saya ajak Anda, ayo mulai.